wabarakatuh. Nah, gimana nih anak-anak kabarnya hari ini? Pada sehat semua kan? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Tolong sama Sena dipimpin dulu doanya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau nge-absen dulu ya masing-masing. Oke, Ibu panggil satu-satu, nanti jawab ya. Ayrton Senada Silva. Hadir. Esyadita. Belum. Sakit, Belum Bu. hadir, Bu. Belum hadir atau sakit? Kurang tahu, Bu. Yaudah, nanti aja ya. Febiana Putri. Belum hadir, Bu. Jessica Christian. Belum hadir. Gumilar. Nggak ada Belum. kabar. Niknik Pradini. Hadir, Bu. Sera Nuryawati. Hadir, Bu. Putri Saumi Kamila. Hadir, Bu. Amar Ma'ruf. Belum, Bu. Belum, ya udah. Udah ya, absennya udah dulu. Nanti anak-anak jangan lupa ya, absen juga di WA-nya, Ibu share link-nya nanti ya. Oke, baiklah, kita sekarang mulai pelajaran kita yaitu akuntansi. Ada yang udah baca materinya? Belum. Karena belum, ya udah Ibu share materinya. Udah kelihatan share screen-nya? Udah. Nah, di sini pengertian akuntansi itu ada dua ya, menurut fungsi dan kegunaan. Menurut fungsi dan kegunaan serta menurut kegiatannya. Di sini menurut fungsi dan kegunaan itu, akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif. Informasi kuantitatif itu apa, Bu? Informasi yang bersifat angka-angka ya. Nah, terus mengenai kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan. Jadi akuntansi itu dia aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif dan bersifat keuangan. Sama menurut kegiatannya juga, akuntansi itu adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan. Jadi di antara pengertian akuntansi ini, ada akuntansi itu bersifat keuangan. Nah, di sini Ibu bakalan kasih contoh video agar memudahkan anak-anak buat memahami apa itu akuntansi dan gampang gitu mengingatnya. Tarik ses, semongko. Nah, di video ini tadi ada kan kalau akuntansi itu ada penggolongan, ada peringkasan, ada pencatatan, dan ada informasi kuantitatif. Nah, jadi anak-anak bisa nih mengingat, oh ternyata misalnya anak-anak denger nih lagu ada semongko-semongko, oh ini yang diajarin Ibu Erminda waktu itu, pengertian akuntansi. Nah, untuk pengertian akuntansi ada yang mau ditanyain dulu? Kalau tidak ada, Ibu lanjut ya. Nah, di sini ada persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita masuk ke persamaan dasar akuntansi itu, kita harus tahu dulu neraca. Neraca merupakan suatu daftar yang menggambarkan aktiva atau harta kekayaan, utang, dan modal pemilik pada saat tertentu. Jadi neraca adalah daftar yang menggambarkan aktiva. Di dalam neraca itu nanti ada aktiva sama dengan hutang plus modal. Nah, di sini aktiva adalah jumlah dari utang dan modal. Jadi, aktiva itu sendiri adalah jumlah dari utang dan modal.
Lanjut, neraca ini selalu menunjukkan adanya keseimbangan antara sisi debit dengan sisi kredit. Nah, jadi di neraca ini nanti kita bisa tahu nih, sisi debitnya berapa dan sisi kreditnya itu berapa, dan harus seimbang. Dan yang terakhir itu ada keseimbangan ini selanjutnya disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Antara sisi debit dan sisi kredit, jadi seimbang. Itu yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Baik, untuk persamaan dasar akuntansi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada klasifikasi akun-akun. Yang pertama itu ada aset. Boleh tolong sama Nik Pradini dibacakan dulu aset itu apa? Nik? Sepertinya lagi sibuk ya. Ya udah, sama Sena dulu aja. Oke, yang pertama di sini ada aset atau aset aktiva adalah harta yang dimiliki oleh suatu entitas yang merupakan sumber ekonomi untuk melakukan usaha. Baik, Aktiva terdiri dari lancar, aktiva lancar, dan aktiva tetap. Ya udah, makasih Sena. Nah, di sini klasifikasi akun yang pertama itu ada aset. Aset itu sama aktiva adalah harta yang dimiliki oleh suatu entitas yang merupakan sumber ekonomi untuk melakukan usaha. Nah, jadi aktiva itu adalah harta yang kita miliki. Contohnya itu, misalnya Putri Saumi memiliki uang sebesar 50.000. Nah, itu yang disebut dengan aset atau harta yang dimiliki. Jadi, Putri punya asetnya itu sebesar 50.000. Aktiva itu terdiri dari dua, ada lancar dan tetap. Aktiva lancar ini aktiva yang liquid atau mudah dicairkan. Contohnya apa, Bu? Contohnya itu ada kas. Kalau misalnya kas itu, kas berupa uang. Nih, Saumi punya uang 50.000, mudah nggak dicairkan, dibelanjakan? Mudah, ya. Baik, mudah ya. Nah, itu yang disebut dengan aktiva lancar, dan contohnya itu ada kas. Selanjutnya ada aktiva tetap. Aktiva tetap ini yang aset yang berupa yang lebih masanya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya apa? Seperti mesin. Mesin masa manfaatnya lebih kan dari 1 tahun? Benar. Nah, itu yang disebut dengan aktiva tetap. Lanjut ya. Nah, selanjutnya itu ada yang kedua, liabilities atau hutang. Hutang adalah pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa. Nah, jadi hutang itu adalah pengorbanan ekonomis. Gini, contohnya, Nik punya hutang ke Saumi sebesar 50.000. Nah, nanti Nik tuh harus bayar dong yang 50.000, itu yang disebut dengan pengorbanan ekonomis. Jadi, Nik nanti untuk membayar hutangnya itu dia mengorbankan asetnya atau mengorbankan uangnya. Terus di sini juga ada hutang itu terdiri dari dua, hutang lancar sama hutang jangka panjang. Nah, yang ketiga ada equity atau modal. Modal ialah hak pemilik dalam perusahaan. Contohnya seperti ini, Sera mau berwirausaha dan ada uang sebesar 50 juta. Nah, uang yang 50 juta itu yang disebut dengan modal pertama Sera untuk membuka usaha tersebut atau perusahaan tersebut. Begitu. Nah, sampai dari yang pertama tadi, ada yang mau ditanya dulu nggak? Tidak ada? Belum ada, Bu. Oh ya, belum ada. Baik. Ibu lanjut ya. Keempat, revenue atau pendapatan. Pendapatan ialah suatu penghasilan perusahaan dalam satu periode. Pendapatan terdiri dari pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha. Pendapatan ini maksudnya itu penghasilan. Contohnya gini, tadi Sera membuka usaha kan. Nah, ternyata ada yang beli nih. Contohnya produk yang dijual Sera itu kerudung. Ada yang beli kerudung 3 pieces dan harga satu kerudung itu 25.000. Kalau misalnya 3 berarti 75.000 kan? Nah, jadi yang 75.000 itu adalah pendapatan untuk Sera. Baik, kita lanjut ke 5. Ada expense atau beban. Beban ialah biaya yang telah dimanfaatkan dalam usaha menghasilkan pendapatan. Nah,
sebenarnya untuk beban ini, kayak biaya-biaya ini, kalau misalnya kita punya suatu perusahaan atau kita punya usaha, berarti kita kita mengeluarkan biaya kan untuk mendukung usaha kita, itu ada beban usaha dan beban di luar usaha, begitu. Nah, lanjut ada PRIV atau pengambilan pribadi. Nah, maksudnya pengambilan pribadi ini adalah, jadi yang anak-anak nih, Putri punya usaha, punya atau perusahaan, jadi Putri ngambil uang dari perusahaan itu untuk keperluan pribadi Putri. Jadi itu yang disebut dengan PRIV atau pengambilan pribadi. Nah, baik, sampai sini materinya. Ada yang mau ditanya? Kalau misalnya tidak ada, Ibu yang nanya ya. Baik. Ya, gimana Putri? Kalau misalnya modal itu boleh dari luar atau harus yang modal sendiri aja, Bu? Bagus ya Putri pertanyaannya. Jadi untuk modal itu kita bisa modal sendiri dan kita juga bisa modal dari luar. Gimana Putri, paham? Baik, lanjut kita ke materi selanjutnya. Nah, jadi dari akun-akun tadi itu ada normal balance-nya. Untuk aset itu ada di debit, liabilities atau hutang itu ada di kredit, equity itu ada di kredit, revenue ada di kredit, expense debit, dan PRIV itu ada di debit. Nah, di sini kan ada penambahan atau pengurangan nih. Kalau misalnya aset kita bertambah, berarti dia di debit. Contohnya apa? Aset kita bertambah. Putri Saumi dikasih uang jajan sama ibunya 50.000. Berarti aset Putri bertambah tidak? Nah, bertambah sebesar 50.000. Berarti itu dia berada di debit. Semisal, contohnya lagi, uang yang 50.000 tadi, Putri belanja ini, beli skincare misalnya. Putri beli skincare 50.000. Berarti uang Putri habis nggak? Nah, habis. Karena dia habis, karena pengurangan, berarti itu ada di kredit. Di sini, untuk lebih paham, anak-anak lebih paham normal balance itu gimana dan gampang mengingatnya, Ibu kasih video lagi ya. Nah, baik, sampai situ. Jadi anak-anak kayak gini, coba tangannya kayak gini, semuanya. Kayak gini, semuanya ya. Ingat ya, yang ini, yang berdiri, yang ini, yang 3 berdiri, itu sisinya di debit. Baik, paham? Ingat? Yang di bawah ini, yang ini, itu di kredit. Oke? Jadi namanya itu alerep. Alerep. Ingat ya? Alerep. Jadi di sini A itu dia aset. Yang ini jari manis, L, itu liabilities atau hutang. Yang ini equity atau modal. Yang ini yang jari telunjuknya itu revenue atau pendapatan. Dan yang jempol yang satu ini, itu ada expense. Dan jempol yang terakhir ini ada PRIV. Gimana, paham nggak? Paham, Bu. Oke, paham ya. Karena materinya udah habis. Dan, oh iya, nanti jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Ibu kirim lewat WA. Sama contohnya kayak yang Ibu ajarin tadi. Dan ingat, harus balance. Kalau misalnya nggak balance, berarti dia bukan persamaan dasar Akuntansi. Oke, gitu. Baik anak-anak Ibu yang baik hati dan tidak sombong. Makasih udah hadir di pertemuan kali ini. Kalau kurang jelas, nanti anak-anak bisa di grup ya, di grup tanya-tanya. Jangan ragu, jangan bingung buat nanya-nanya. Karena kalau misalnya kita nggak mau nanya, ntar sesat di jalan. Oke, Ibu sudahi mata pelajaran akuntansi hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.